Halo teman-teman, nama saya Ray. Halo teman-teman, nama saya Jason. Shalom teman-teman yang dicintai Tuhan. Hari ini kakak akan menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah teman-teman udah ada yang tahu belum cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Cerita orang Samaria yang baik hati itu bisa ditemukan di Alkitab, di Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nah, cerita ini tentang orang Samaria yang menolong orang sedang susah dan membuktikan kalau orang Samaria itu juga adalah orang yang baik loh. Sebelum itu, teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Bersama kakak di sini akan memimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kiranya Tuhan menyertai kami semua yang ada di depan layar serta yang menonton. Kiranya Tuhan datang untuk memberkati kami supaya kami bisa menyampaikan materi dengan baik sehingga bisa diserap dan mampu memberikan hal-hal baik bagi mereka yang menonton. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan, amin. Pada zaman dahulu, ada seorang pria yang sedang berjalan-jalan sendirian di jalan yang sepi. Tiba-tiba, ia diserang oleh beberapa perampok jahat. Perampok-perampok itu mengambil semua barang berharganya dan meninggalkannya terluka di jalanan. Beberapa saat kemudian seorang imam lewat. Apakah kalian tahu imam itu adalah seorang yang sangat dihormati dan dipercaya? Namun sayangnya saat ia melihat pria itu terluka, ia berpikir, itu bukan urusan saya, dan melanjutkan perjalanan tanpa memberikan pertolongan pada orang tersebut. Kemudian seorang Lewi yang juga seorang petinggi agama, dia melihatnya namun hanya meninggalkannya begitu saja. Nah, dan saat itulah orang Samaria yang baik hati datang untuk menolong orang Yahudi yang terluka. Nah, untuk sekadar informasi, saat itu orang Yahudi dan Samaria itu tidak berteman baik, mereka adalah musuh. Tetapi orang Samaria ini berbeda, dia rela meluangkan waktunya untuk menolong orang Yahudi itu agar dia luka-lukanya dibersihkan dan juga dibawa ke tempat yang aman. Orang Samaria tersebut bahkan menghabiskan waktu dan juga uangnya untuk merawat pria yang sedang terluka tersebut hingga ia dapat sembuh sepenuhnya. Dia juga bahkan memberikan uang lebih kepada pemilik penginapan untuk merawatnya secara lebih lanjut dan memastikan agar pria tersebut dapat pulih kembali. Nah, dari cerita tersebut kita mengetahui bahwa orang Samaria yang baik hati itu adalah gambaran cerminan Tuhan Yesus kepada kita. Emang kenapa sih cerminan Tuhan dari mana? Karena Tuhan Yesus itu ingin kita manusia memiliki kasih dan juga peduli dengan sesama. Loh, tapi kan Tuhan Yesus memberikan kasihnya sudah lewat dengan banyak cara dan banyak perumpamaan. Iya, tapi Tuhan Yesus ingin kita seperti dia juga dalam tindakan-tindakannya. Allah membuat manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Itu mengapa Allah ingin kita berbuat baik terhadap sesama. Nah, ada dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Nah, dengan begitu kita tahu bahwa Allah dan Tuhan Yesus pun ingin kita memberikan kasih kepada sesama. Tapi kasihnya itu bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi kasihnya itu dengan tindakan juga. Seperti membantu orang yang sedang terluka, membantu orang yang sedang sedih. Dengan begitu mereka merasa senang. Karena kasih itu ada juga dalam dua roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terdapat pada kitab
Galatia juga. Nah, dari situ kita tahu bahwa Allah ingin kita sebagai manusia mengasihi sesama kita walaupun orang Samaria tersebut adalah musuh orang Yahudi. Tetapi dia tahu, dia mengutamakan kasihnya dia agar kita sebagai manusia bisa mengerti sesama dan juga peduli dengan sesama. Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah pentingnya untuk mempraktekkan ajaran kasih dan kepedulian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat belajar untuk menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang mungkin dianggap berbeda atau diabaikan oleh masyarakat. Seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita juga harus siap untuk bertindak secara nyata untuk membantu mereka, baik dengan memberikan waktu, tenaga, maupun sumber daya yang kita miliki. Selain itu, kisah tentang orang Samaria yang baik hati ini juga mengajarkan kita tentang betapa pentingnya untuk membuang sikap berprasangka buruk dan diskriminasi. Orang Samaria yang baik hati itu tidak terhalang oleh perbedaan antara dirinya dan pria yang sedang terluka itu. Sebaliknya, dia melihat kesempatan untuk berbuat baik dan memperlihatkan kasih Allah kepada sesama manusia. Oleh karena itu, kita juga harus berusaha untuk mengatasi prasangka buruk dan membuka diri kita untuk melayani siapapun yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian teman-teman, melalui kisah tentang orang Samaria yang baik hati dan ajaran-ajaran Yesus dalam Injil, kita diajak untuk menjadi agen perubahan positif dalam dunia ini dengan kasih, kepedulian, dan keadilan. Semoga kita semua dapat terinspirasi dan mengikuti teladan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari teman-teman, sebelum berakhirnya video ini, mari kita bersatu dalam doa penutup. Bapa, terima kasih kiranya Tuhan telah melancarkan segala apa yang telah kita sampaikan agar bisa diterima dengan baik. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang berada di depan layar kami, dan orang yang menonton video ini semoga bisa memaknainya dengan baik. Amin. Thank you. God bless you all.